tanggal 17 Mei 2024, vlog yang ke-17. Mendung guys, tapi nggak hujan Oke, jadi di luar masih mendung, sebentar lagi saya lari. Saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang kenapa saya bikin YouTube channel gitu ya. Sebenarnya saya ingin memperlihatkan, saya udah bilang sih di video-video sebelumnya, saya ingin memperlihatkan bahwa saya itu salah satu orang yang menggunakan filsafat sebagai ajaran hidup atau tuntunan hidup gitu ya. Lalu apa sih arti filsafat atau apa sih arti filosofi gitu ya? Bagi saya arti filosofi itu saya gunakan atau saya ambil dari penjelasannya David Henry Thoreau gitu ya. Dia adalah seorang esais asal Amerika. Dia menjelaskan bahwa filosofi itu adalah alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah manusia, bukan hanya secara teori tetapi juga bisa dipraktekkan. Maka dari itu, saya menyetujui penjelasan David Henry Thoreau tersebut gitu ya. Karena memang seharusnya sebuah filsafat hidup itu bisa dipraktekkan dan bisa menyelesaikan masalah dalam hidup kita gitu ya. Masalah yang saya alami dulu itu adalah malas, lalu selalu mencari kebahagiaan, lalu saya itu selalu salah mengartikan sebuah kebahagiaan gitu ya. Dan malas itu saya rasa bukan hanya masalah yang berada di dalam diri saya, tetapi kemalasan itu adalah masalah yang seharusnya kita pecahkan bersama, karena kemalasan itu adalah masalah yang masalah yang sangat serius gitu ya. Nah, filsafat ini bisa saya gunakan untuk memecahkan kemalasan saya gitu ya. Jadi sekarang itu saya bisa menetaskan atau memecahkan atau menghancurkan kemalasan ini dengan menggunakan filsafat. Karena apa? Karena filsafat yang saya pilih itu adalah filsafat yang mengajarkan bahwa ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus melakukannya dengan alasan karena hal ini adalah baik untukmu gitu ya. Jadi kita tidak disuruh melakukan sesuatu dengan imbalan. Misalkan kita melakukan sesuatu karena kita akan mendapatkan sesuatu. Tidak gitu ya. Jadi filsafat yang saya pilih adalah filsafat yang mengajarkan bahwa apa yang harus kamu lakukan itu atau apa yang kamu ingin lakukan itu, kamu harus lakukan dengan alasan karena yang kamu lakukan itu adalah hal yang baik dan hal yang tepat. Untuk siapa? Untuk dirimu gitu ya. Ya jadi filsafat itu adalah alat gitu ya, alat untuk menyelesaikan masalah bukan hanya secara teori tetapi juga bisa dipraktekkan. Jadi itu dulu untuk Jumat Filsafat kali ini. Saya menjelaskan tentang apa itu arti filsafat gitu ya. Sebelum lari mau kasih makan dulu dua anjing saya itu ya. Kita kasih makan dulu. Yang satu ini buat Perry. Come on, Perry. Yang satu lagi buat Sterling. Kamu Sterling. Makannya harus dalam soalnya dia suka ngambil makanan adiknya. Ini adiknya. Makan. Kita buang sampah dulu guys sebelum lari guys.
Masih hujan guys, skip dulu olahraganya lah, larinya skip dulu guys, kita rest day dulu hari ini. Makan katsu dulu guys karena hujan di luar, terus lapar, bikin katsu dulu sama sambal sedikit sama air. Habis makan mau baca buku dulu sejam kalau kuat. Mau kameranya mau dipakai buat apa namanya, time lapse, biar baca bukunya fokus, nggak megang handphone, nggak mainin handphone. Satu jam baca buku lumayan menantang karena membaca itu bagi saya sekarang kayak lari, harus endure the pain gitu ya, karena lari sama membaca itu sama-sama butuh kesabaran dan sama-sama butuh ketekunan. Ketika kita tidak menyelesaikan target yang kita sudah pasang gitu ya, kita tidak akan mendapatkan pelajaran apa-apa gitu. Sama kayak lari, ketika saya memasang target misalkan hari ini lari 5 miles dan total jarak 1 minggu itu misalkan 20 miles. Ketika saya tidak mencapai target yang saya pasang, saya tidak akan dapat pelajaran apa-apa dari lari tersebut gitu ya. Yang hanya saya dapatkan ya kekecewaan karena saya tidak bisa mendapatkan atau mencapai target tersebut gitu. Tetapi ketika saya menyelesaikan target misalkan 20 miles per minggu, saya akan belajar bagaimana caranya saya untuk mencapai target tersebut, misalkan dengan cara minum 2 liter sehari, lalu makan makanan yang cukup, karbohidrat yang cukup agar saya bisa mencapai target tersebut. Kayak gitu. Ketika sama juga ketika saya membaca misalkan ini sebenarnya kali pertama saya straight membaca 1 jam. Biasanya saya membaca terus ngapain dulu, handphone atau apa, membaca terus ngapain dulu gitu. Nah, di sini saya belajar bahwa saya pernah dengar dari siapa sih, kalau nggak salah dari Ryan Holiday juga, bahwa membaca itu adalah endurance ya, endurance buat otak kita sendiri gitu. Kalau lari buat otot kaki kita, kalau membaca itu otot pikiran kita gitu, biar lebih kuat, lebih bisa mengingat segala hal yang kita lakukan gitu ya, biar nggak pikun lah istilahnya gitu. Dan buku yang saya baca adalah buku The 48 Laws of Power dari Robert Greene. Ini adalah buku yang katanya sih berbahaya. Tetapi ya ini adalah buku yang sangat bagus tentang apa ya, tentang perilaku manusia sebenarnya, yang saya juga lagi tertarik sekali dengan teori-teori tingkah laku manusia gitu ya. Karena dalam filosofi stoicisme itu sebenarnya kita ditekankan untuk bagaimana caranya kita mengendalikan apa yang kita kendalikan, yaitu diri kita gitu ya. Kita itu manusia, yang harus kita kendalikan ya diri kita, bukan hal-hal di luar kendali. Baru bangun boci guys, babok siang. Sekarang kita nge-gym dulu lah. Ini adalah skin protectant petroleum jelly, katanya bagus buat kulit biar nggak lecet-lecet. Kita coba lah ya. Lecetnya cuma di sini doang guys, yang lain nggak lecet.
Hujan guys. Tuh apa? Ada jaket di mobil. Ini masih jam 2.15. Saya kerja jam 6.30. Jadi masih ada waktu. Bete juga di rumah. Bikin konten udah. Terus baca udah, makan udah. Sekarang kita nge-gym dulu lah. Lumayan guys, tadi treadmill 1 mile sekitar 10 menit, terus lifting 30 menit, cukup lah ya. Kita pulang makan, mandi, terus kerja boy. Terkadang ya, kita itu ketika pengen membuat atau melakukan kebiasaan yang baik dan merubah kebiasaan buruk, kita itu kadang, saya salah satunya, merasa orang-orang itu memperhatikan kita gitu ya, padahal itu hanyalah hayalan yang ada yang ada pada otak kita, pada pikiran kita. Sebenarnya mau kita berbuat baik atau mau kita berbuat buruk atau bagaimanapun nasib kita di dunia ini, nggak ada yang peduli sama kita gitu, nggak ada yang memperhatikan kita. Kita itu terlalu sering memikirkan bahwa orang-orang itu memperhatikan kita, padahal nggak ada yang merhatiin. Jadi itu adalah, dalam stoicisme tentunya, itu adalah pilihan kita. Dan dalam filsafat lain pun yang saya pahami adalah, itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau berbuat baik untuk diri kita, atau kita mau berbuat yang kurang tepat untuk diri kita, dan itu adalah pilihan kita sendiri. Gitu aja untuk vlog hari ini, Jumat Filsafat. Semoga ada ada manfaatnya video ini. Terima kasih yang udah subscribe, sama buat yang udah nonton video-video saya. Sampai jumpa di vlog esok hari. I mean, Carol might be out and see some beautiful, and she'd be Ross, look at her. And